Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya, walaupun dalam kondisi bulan puasa seperti ini, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan juga menghafal surah-surah pendek yang sudah ditentukan. Bagaimana tadi? Anak-anak sudah memurojaah dan sudah menghafalnya? Baik, mudah-mudahan kamu cepat hafal dan tetap masih ingat gitu ya hafalan-hafalannya. Oleh karena itu, Bapak selalu mengingatkan, yang pertama, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Lalu kemudian, jangan juga lupa untuk berdoa. Apalagi di bulan puasa seperti ini, mudah-mudahan doa kita terkabul. Kita berdoa, besar harapan kita, mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru nanti itu kita benar-benar belajarnya secara tatap muka. Dan jangan juga pernah lupa untuk selalu bersemangat, bahkan tingkatkan semangat untuk memurojaah surah pendek yang sudah ditentukan. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa belajar seperti biasanya, doa pendek saja yang sering Bapak sampaikan sebelum pembelajaran. Ya, baik, kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3G, perkembangan teknologi, pembelajaran 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Anak-anak, mari sama-sama kita buka buku tema 3G-nya, pembelajaran yang kelima, yaitu di halaman 115. Laptop baru Ayah Cika. Ayah Cika membeli laptop baru. Laptop adalah komputer berukuran kecil dan juga ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya sama saja dengan komputer meja atau desktop pada umumnya. Laptop dapat membantu ayah bekerja dan ayah juga dapat mengerjakan pekerjaan di mana saja, misalnya di rumah, dalam perjalanan, atau juga saat menunggu di suatu tempat. Dengan laptop, waktu menjadi lebih bermanfaat. Laptop dilengkapi dengan fasilitas internet sehingga dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi. Lalu ayah dapat mengirim surat berupa surat elektronik atau email. Laptop juga memudahkan pekerjaan kantor ayah. Ini anak-anak salah satu bentuk kemajuan teknologi yang tadinya orang hanya dapat mengerjakan sesuatu melalui komputer cuman di rumah saja, tetapi dengan berkembangnya zaman, bahwa salah satu yang dialami oleh Ayah Cika ini, Ayah Cika memiliki sebuah laptop. Yang laptop itu sebetulnya adalah fungsinya sama dengan komputer pada umumnya. Akan tetapi berbeda, laptop ini dapat dibawa kemana saja. Seperti yang kita lihat sekarang ini sudah beredar banyak orang memegang laptop sehingga dapat mengerjakan tugas ataupun dapat melakukan sesuatu, menggali informasi di mana saja dan dapat dibawa kemana saja. Nah, selanjutnya di halaman 116 yang Ayu belajar, laptop
yang dilengkapi dengan internet dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi. Informasi tersebut dapat berasal dari mana saja di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Kita dapat mencari informasi tentang seluruh suku bangsa Indonesia, tempat tinggal, beragam budaya, dan juga kebiasaan melalui internet. Kita pun dapat saling berkirim kabar dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Coba bayangkan, berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menelusuri negara Indonesia yang terdiri lebih dari 18.000 pulau. Berapa lama kita harus menunggu jawaban surat dari teman yang tinggal di wilayah lain di Indonesia? Itulah manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi dapat terjalin dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah. Untuk itu, kita harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan salah gunakan kemajuan teknologi komunikasi dengan menyebarkan berita bohong. Jangan pula kita saling mengejek dan mencemooh hanya karena kita berbeda suku. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga, Pancasila, dan sejalan dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, anak-anakku, bahwa dari kita sebuah laptop atau handphone yang sekarang sudah pada canggih-canggih, kita dapat menggali informasi. Kita juga bisa melihat berbagai macam perbedaan suku bangsa ataupun antar negara, tapi khususnya adalah kita di Indonesia. Kita bisa saling lihat adat istiadat satu sama lain lewat internet. Kita cari tahu bahasa, lalu kemudian kita cari tahu juga kebiasaan. Itu adalah sebuah manfaat. Artinya kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Dengan adanya internet ini, kita memakai yang positif, yang baik-baik saja. Dan juga jangan terlalu banyak nonton YouTube yang tidak penting. Jangan juga mencari informasi-informasi yang tidak penting, melainkan kita mesti mencari informasi-informasi yang berkenaan dengan kemajuan teknologi dan menambah wawasan pengetahuan kita. Oleh karena itu, di dalam halaman 116 ini menceritakan tentang bahwa dengan kemajuan teknologi internet, kita tidak boleh saling mencemoohkan antara satu sama lain, karena pasti banyaknya perbedaan antar suku bangsa di antara kita ini. Nah, bagi orang yang menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak saling menjelek-jelekan antara satu sama lain, itu adalah pengamalan sila ketiga Pancasila sesuai dengan semboyan bangsa kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, untuk materi berikutnya mengenai materi matematika, coba kamu simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, materi matematika kita kali ini coba kamu perhatikan baik-baik ya, yaitu permukaan laptop ayah Cika berbentuk persegi panjang. Cika menentukan keliling laptop dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Kemudian kita lihat lagi ya. Sisi-sisi laptop ditandai dengan garis-garis hijau. Cika menjumlahkan panjang semua garis hijau tersebut. Nah, sekarang kita lihat Cika lalu menggambarkan permukaan laptop ayah pada kertas berpetak. Kertas berpetak itu ya, kertas
atas berpetak itu dapat membantu menentukan keliling suatu bangun datar. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini dia gambarnya. Kita nanti akan menghitung yang di garis yang yang berpetak yang di sana yang ada warna birunya saja. Perhatikan di sini. Nih ya. Kita ambil dari sudut paling sebelah kanan ke kiri di sini. Nah, yang warna biru itu saja. Sekarang untuk menghitung keliling ini kita akan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Ini rumusnya ya, ini rumusnya yaitu keliling bangun datar di atas itu sebagai berikut. Keliling diberikan simbol huruf K, keliling 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya adalah 14 satuan panjang. Pertanyaannya, dari mana mendapatkan 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3? Nah, coba perhatikan, kita hitung bersama-sama. Kita ambil dari atas sebelah sini, yang atas sebelah kiri tadi itu ya, yaitu kita hitung 1. Nih, panjang yang berwarna biru ini saja dulu nih. Ya, kita hitung 1 2 3 4. Baru kita taruh di sini 4-nya. Ya, ini. Lalu kemudian kita hitung lagi. 1 2 3. Barulah ditaruh di sini 3. Ya. Lalu kita hitung kembali 1 2 3 4. Maaf ya, di sini ya 4 ya. Nah, kita taruh kembali 4. Ya, setelah hasil penghitungan kita mana tadi? Nah, di sini ya. Nah, lalu kita hitung lagi. Berapa coba anak-anak? Yuk hitung sama-sama. 1 2 3. Maaf di sini ya 3. Berarti 3. Makanya dapat hasil penjumlahan yaitu setelah kita hitung tadi itu ya dari atas paling sebelah kanan, hasilnya pertama 4, kemudian 3 4 3, sehingga keliling 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3. Kita jumlahkan hasil semuanya. Coba 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 7 ya. Kemudian tinggal 7 ditambah 4 berapa hasilnya? Tentu hasilnya adalah 11. 11 ditambah 3 adalah 14. Jadi hasil total ataupun keliling dari semuanya itu adalah 14 satuan panjang. Jadi keliling bangun datar di atas adalah 14 satuan panjang. Ingat ya, rumusnya adalah keliling ya K, berarti tinggal kita menghitung di sudut-sudut bagian itu saja gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran 6, yaitu halaman 120, berkomunikasi dengan gawai. Manusia membutuhkan alat komunikasi atau gawai untuk menyampaikan pesan dan informasi. Oleh karena itu, manusia terus melakukan penelitian dan juga penyempurnaan alat komunikasi. Alat komunikasi terus disempurnakan agar menjadi semakin canggih, mudah, dan mampu memenuhi banyak kebutuhan. Pada masa kini, berkomunikasi melalui gawai atau alat komunikasi seperti HP dan yang sejenisnya sangatlah populer. Dimanapun dan kapanpun selalu tampak orang-orang berkomunikasi dengan gawai. Dengan gawai, percakapan biasa hingga kegiatan bekerja menjadi mudah dan cepat. Beragam layanan seperti layanan pesan, pengiriman data, hingga panggilan tatap muka dapat dilakukan. Berkomunikasi dengan gawai memiliki beragam manfaat.
Manfaat tersebut diantaranya adalah semakin banyaknya informasi didapat, lalu kemudian komunikasi semakin cepat terjalin, pengiriman data semakin mudah, penolong saat keadaan darurat, dan juga kegiatan perdagangan semakin menguntungkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak-anak, ternyata manfaat daripada gawai ataupun komunikasi, alat komunikasi yang sejenis HP ataupun sejenisnya, misal laptop, tablet, dan juga lain-lainnya yang sekarang ini semakin maju. Dan seperti yang kita lihat, memang sudah banyak menggunakan alat-alat tersebut. Dan diantaranya, alat-alat itu juga dapat satu, menjalin komunikasi dengan baik, penolong di saat darurat, artinya di saat kita sedang darurat, misal kita kebingungan mencari alamat ataupun misalkan mencari nomor yang sebuah perusahaan atau instansi, ternyata kita juga dapat menggunakan HP. Dari mana? Bisa kalau kata kita itu Mbah Google. Hanya dengan Mbah Google kita cari di sana. Dan itu adalah sebuah manfaat kemajuan teknologi yang harus kita pakai sebaik-baiknya. Artinya jangan salah pakai. Jangan tujuannya untuk membuat sebuah berita hoak atau yang tidak benar, melainkan kita mesti memakai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga manfaat lainnya diantaranya juga ada alat-alat seperti ini, gawai atau alat komunikasi berjenis HP ataupun sejenisnya berhubungan dengan tatap muka, artinya bisa video call atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, misalkan diantaranya Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Itulah kemajuan zaman dan teknologi saat ini kita lakukan. Tetapi di samping itu ya anak-anak, ternyata ada juga dampak negatif daripada penggunaan gawai, atau kalau kata kita dampak buruknya. Apa saja? Coba perhatikan. Nah, namun keasyikan menggunakan gawai memiliki dampak buruk. Di antaranya yang pertama, menyita banyak waktu sehingga waktu istirahat dan belajar habis, membuat malas bergaul dengan teman-teman, menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan sakit pada lengan, lalu mengalami ketergantungan sehingga merasa gelisah saat tidak memakai gawai, dan juga mudah emosi ataupun marah-marah. Nah, ini anak-anak, artinya walaupun sekarang ini kita ini belajar secara online, artinya gunakanlah HP itu sesuai dengan kebutuhan saja. Kenapa? Karena kalau kita keseringan selalu terus berlarut-larut, maka akan bisa berdampak buruk seperti diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi itu, menyita waktu. Artinya asyik bermain HP tanpa kita melihat kewajiban, dan juga membuat malas bergaul dengan teman-teman, nggak mau bergaul dengan teman-teman yang lain, bisa jadi sakit mata dan lain sebagainya, bahkan gelisah ketika tidak main HP. Dan di saat gelisah seperti itu, emosi naik, marah-marah sama orang tua, itu adalah sesuatu hal yang sangat dilarang, tidak boleh ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita harus dapat membatasi penggunaan gawai. Gunakan gawai hanya untuk hal-hal yang penting saja. Kita tidak dilarang untuk bermain dengan gawai, akan tetapi kewajiban untuk belajar dan beristirahat tentu lebih utama. Jangan sampai ada yang begadang, kecuali sekarang ini ya. Memang waktu-waktu kita ini sedikit. Kenapa? Karena di malamnya kita mesti mungkin ada yang sholat malam, langsung sahur, habis itu langsung sholat subuh, begitu ya. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan kembali di halaman 122. Salah satu kemajuan teknologi berkomunikasi adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Sayangnya, hal ini sering disalahgunakan untuk
untuk menyebarkan berita bohong. Tidak hanya itu, saling berbagi pendapat melalui media komunikasi juga sering menimbulkan perdebatan. Perbedaan pendapat tidak dimaknai dengan sikap saling memahami dan saling menghormati. Bahkan sebaliknya, perbedaan pendapat mengarah kepada perselisihan. Artinya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa dengan kita adanya alat komunikasi ini kan gampang biasanya untuk menyebarkan sebuah isu ataupun berita. Oleh karena itu kita tidak boleh menyebarkan berita-berita yang sifatnya adalah tidak benar. Kenapa? Karena bisa jadi akan memacu ataupun menimbulkan sebuah perselisihan, perdebatan, sehingga terjadilah bentrokan. Nah, jangan sampai ya anak-anak ya. Jika terus dibiarkan, maka benih-benih permusuhan akan merusak persatuan di antara kita. Oleh karena itu, janganlah mudah terhasut. Terimalah segala perbedaan dengan sikap yang terpuji. Jika semua rakyat Indonesia dapat bersikap demikian, tidak akan ada lagi terdengar berita tentang keseteruan antar ataupun juga perkelahian. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan kembali materi berikutnya. Simak penjelasannya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya atau yang ada di pembelajaran 5 tadi yang sudah Bapak jelaskan, sekarang di pembelajaran 6 kita ketemu lagi menghitung keliling sebuah bangun datar. Coba kamu perhatikan lagi ya. Sekarang kalau tadi itu memang sangat gampang contohnya, sekarang Bapak memberikan 2 contoh. Ya, 2 contoh yang bentuknya ada seperti huruf huruf C ya, kita anggap saja itu huruf C, ini yang pink ini yang berwarna. Lalu dengan huruf seperti huruf H. Nanti akan kita hitung ya. Makanya perhatikan dulu bagaimana cara untuk menghitungnya. Yang pertama yaitu kita mesti menghitung dari paling atas. Ingat ya, paling atas di sini. Jadi kita hitung rumusnya tadi itu keliling ya, ditandai dengan huruf K, tinggal ditambahkan saja. Baik, sekarang kita lihat. Kita hitung 1 2 3 4. Berarti bentuk penulisannya langsung saja. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. Langsung sudah dapat keliling 4 dulu nih. Ya, maaf, mana 4 nih. 4 cm yang pertama. Lalu kita hitung kembali dari samping sebelah kirinya 1 2 3. Berarti 3 ya, tambahin sentimeter juga boleh atau 3 saja juga boleh. Yaitu sekarang kita tuliskan di sini 3 cm atau 3 boleh ya. Lalu setelah kita hitung atas dan samping sebelah kirinya, sekarang kita hitung lagi yang di bawahnya dari sini ya. 1 2 3 4. Berarti dapat 4 lagi. Kita taruh ya, tambah 4. Lalu kemudian yang ini kan cuma 1, tetap kita hitung ya. Jadi hitungan 1 berarti tambah 1 cm. Lalu selanjutnya ditambah lagi dengan 1. Kita hitung lagi ya, 1 maksudnya 2 3. Ini yang di garis ini ya, kita tambahkan berarti 3. Dan juga yang di barisan yang ini nih ya, itu juga tetap terhitung 1. Ini kita hitung 1, sehingga kita tambahkan 1 cm. Lalu kita hitung kembali dari mana? Dari sini 1 ya, sini 1 2 3. Kita tambahkan 3. Dan ini tinggal yang ini yang kosong nih, yang belum kita hitung, tetap kita hitung juga, sehingga dari sudut ke sudut hitungannya adalah 1. Berarti 1. Nah, sekarang dari hasil yang sudah kita jumlahkan tadi itu ada 4 3 4 1 3 1 3 1. Secara jumlahnya kita jumlahkan berarti bangun datar yang kotak warna pink ini semua totalnya adalah
20 cm. Nah, begitu juga dengan yang kotak bangun datar B ini gitu ya. Jadi hitungnya dari paling atas dulu. Pertama 1, 2, 3, 4. Berarti keliling sama dengan 4 cm. Lalu kita hitung juga ke samping. Ini terhitung 1 gitu karena satu kotak 1. Berarti 4 ditambah 1. Selanjutnya lagi ke bawahnya. Ini juga terhitung 1 tambah 1 lagi. Lalu di sampingnya lagi 1 tambah 1 lagi. Berarti 4 tambah 1. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Dan juga sebelah sini juga 1 lagi. Terhitung 1 tambah 1 lagi. Lalu ke bawah juga 1 lagi. Sehingga 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan tambah 1. Lalu kemudian kita hitung bawahnya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti berapa semuanya? 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan ditambah 4. Nah, selanjutnya masih belum selesai karena di sebagian ini belum kita hitung. Kita hitung lagi pertama sini 1, berarti cuma 1 saja. Berarti ditambah 1. Lalu di sini juga di ujung sebelah di atas ini ya, kotak ini ya, terhitung 1. Berarti tambah 1 lagi. Lalu di sini juga terhitung 1 lagi, juga terhitung 1. Di sini juga 1. Hitungannya 1 jadi tambah 1. Di sini juga 1, berarti ditambah 1. Bagaimana cara penulisannya? Coba kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut ini. Berarti dari hasil yang sudah kita hitungkan tadi itu, keliling bangun datar B, kelilingnya 4 ya, tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 4. Kemudian tambah 1 lagi. Hasil penghitungan kita tadi ya, tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Secara total semuanya adalah 18 cm. Jadi keliling bangun datar A dan B di atas adalah 20 cm dan 18 cm. Nah, gitu ya. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya memahami dan juga mudah-mudahan menambah wawasan untuk anak-anak semuanya ya. Baik, hari ini Bapak kasih tugas. Coba dibuka halamannya 124 ya. Nah, halaman yang ke 124 yaitu di ayo lakukan yang menghitung keliling A ya, keliling bangun datar A, B, C, D, dan E sesuai yang sudah Bapak contohkan tadi itu. Selamat mengerjakan dan mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.